itu disukai hewan. Disukai hewan. Hewan apapun sama Nabi itu dekat. Hewan apapun, apalagi yang namanya kucing. Ya, apalagi yang namanya kucing, termasuk hewan kesukaan Nabi itu kucing. Tapi seluruh binatang itu sama Nabi dekat. Ayam, kucing, ya. Terus apalagi? Pokoknya hewan-hewan itu nggak takut sama Nabi, itu nggak takut. Beda jemuran. Ya. Kalau hewan lihat wajah kita, lihat kita kabur. Ya. Bener nggak? Bener nggak? Ya. Kajian dokter orang dipacok. Dan Nabi itu nggak bakalan dipacok sama hewan, karena hewan itu tahu ini makhluk yang luar biasa. Mulia Nabi, karena Nabi itu sayang banget sama hewan. Sayang banget sama hewan. Nabi itu nggak kayak kita, Pak. Kalau kita mau ada semut, payahan, ada ini payahan. Nabi itu enggak. Makanya dengan hewan pun dekat. Jangankan dengan manusia, dengan hewan Nabi itu dekat. Artinya dekat. Hewan itu ingin mendekat sama Nabi. Karena Nabi itu dermawan, Nabi itu kasih sayang sama hewan itu luar biasa. Terus Nabi nggak pernah kalau kelenterepan itu bahasa Indonesia apa kan? Kelenterepan itu bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia apa? Kehinggapan. Misalkan ada lalat nih, lalat apa? Hah? Dihinggapi lalat gitu. Ya, ada lalat. Kalau Nabi itu nggak pernah dihinggapi lalat, nggak pernah dihinggapi lalat, nggak pernah dihinggapi nyamuk, nggak pernah. Kalau kita digembrong, ya. Kalau kita apa digembrong. Kalau Nabi itu enggak. Terus lam yahtalim qattuta hamut lakon abada. Nabi itu nggak pernah ngimpi jima. Kalau kita kalau Nabi itu nggak pernah ngimpi jima, nggak pernah ngimpi bersetubuh, itu Nabi. Karena seseorang yang mimpi bersetubuh, hakikatnya itu mimpi dari setan. Nabi itu nggak pernah mimpi bersetubuh. Kalau kita mah dicari. Pengen mimpi bersetubuh. Nabi itu nggak pernah mimpi bersetubuh, nggak pernah mimpi jima. Karena orang mimpi terus jima. Mimpinya mimpi jima itu mimpi dari setan. Itu Nabi. Kalau kita mau pekerjaan ya, dikit-dikit mimpinya gitu. Karena otak kita keras banget. Otak kita keras. Kalau mimpi itu tergantung tidur, Pak. Tergantung posisi sebelum tidur. Keadaan kita sebelum tidur itu gimana? Coba sebelum tidur kita ngobrol, kita misalkan ngobrol lah sebelum tidur, ngobrolin apa dulu. Itu biasanya keluar dalam mimpi. Ya, keluar dalam mimpi. Ya, keluar dalam mimpi. Makanya posisi tidur itu badan kita harus bersih, terus hati kita juga harus bersih supaya nanti kita mimpi itu ketemu yang baik. Suka mimpi, Pak? Suka mimpi nggak? Sering mimpi? Sering? Mimpinya mimpi apa? Udah curi. Dikejar-kejar orang gila. Ya karena kita waktu tidurnya tadi itu badannya nggak suci, hati kita nggak bersih. Jadi sebelum tidur itu harus bersih dulu, badannya harus bersih, hatinya juga harus bersih. Sebelum tidur wudu dulu. Suka wudu kalau sebelum tidur? Kadang-kadang ya. Kalau lagi sadar, kebanyakan kita nggak sadar. Kalau lagi sadar, iya mau tidur wudu dulu. Kalau lagi sadar, cuma sayangnya kita banyak nggak sadarnya daripada sadarnya. Coba kalau kita wudu sebelum tidur wudu dulu, terus tidurnya kebablasan nggak bangun-bangun alias mati. Berarti kita matinya dalam keadaan punya
punya wudu luar biasa. Minimal atau enggak wudu tuh minimal ya kaki kita dikumbah, dicuci, tangan kita dicuci sebelum tidur. Hatinya bersihin dulu sebelum tidur supaya mimpinya enggak aneh-aneh. Ya, mimpinya enggak aneh-aneh. Banyak yang mimpi aneh-aneh karena hatinya sebelum tidur enggak disuciin, enggak dibersihin, enggak istighfar, enggak sholawat, enggak baca kulhu. Kalau mau tidur baca kulhu 3 kali, istighfar dulu, terus baca syahadat dulu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, baca itu dulu, baca tasbih dulu. Insyaallah tidur dalam keadaan suci dan biarpun kita mimpinya mimpi yang bagus. Nabi itu nggak pernah mimpi jimat. Terus yang selanjutnya apa mukjizat Nabi? Kalau nanti saya tanya dari awal paham, apal ya? Apa agama? Mukjizat Nabi yang barusan saya sebut semua. Apal ya? Insya Allah. Selanjutnya mukjizatnya Nabi itu nggak pernah angop. Angop itu apa? Menguap. Atasya'aba minasyaiton, karena angop menguap itu dari setan. Beda dengan bersin, al-asu minallah, atasya'abu minasyaiton. Kalau bersin dari Allah, kalau angop menguap itu dari setan. Makanya kalau kita bersin disunatkan kita berdoa. Langsung berdoanya apa? Alhamdulillah. Terus yang mendengar mendoakan apa? Yarhamukallah. Terus dijawab lagi Yahdikumullah. Karena bersin itu dari Allah. Hakikatnya orang bersin mengeluarkan penyakit. Makanya alhamdulillah. Kalau angop menguap itu sumbernya atasya'abu minasyaiton. Kalau menguap itu sumbernya dari setan. Nabi itu seumur hidupnya gak pernah menguap. Nabi seumur hidupnya gak pernah angop, gak pernah helai. Kalau ulama pekerjaan, ketik-ketik helai, ketik-ketik helai, ngaji helai, sholat helai. Kita mah sholat angopnya. Itu kalau lagi sholat, kalau angop Pak, angop itu kalau bisa ditahan. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat kalau bisa ditahan. Kalau bisa ditahan, mau angop karena itu dari setan. Kalau nggak bisa, ya maaf. Apalagi lagi sholat, angopnya ya jangan kayak di luar sholat angop Pak. Itu mengganggu sholat yang lain. Ya, ngeganggu nggak? Kalau misalkan di pinggir kita ada anggap yang kayak gitu, ganggu nggak? Mendingan kalau nggak bau, habis makan jengkol, ya, habis ada putih, habis makan jengkol, habis makan petek, angop sholat subuh angop, wah, itu kasihan yang pinggirnya, bisa jadi haram Pak. Ya, makanya kalau bisa, kalau mau angop ditahan. Kalau nggak bisa, angop keluarkan. Cuma ada kaifiah tata caranya. Angopnya jangan mangap. Jangan apa? Maksudnya jangan ya mangap, cuma jangan mangap begitu saja. Karena ketika kita mangap angop, itu setan pada masuk Pak. Misalkan orang sini ada yang angop nih, ya. Misalkan Kang siapa namanya yang gendut nih? Ya salah siapa duduknya dekat gitu. Kang siapa? Kang Toto misalkan angop, wah salah mangap kan gitu. Itu setan berbondong-bondong Pak. Dari mulai cucunya, kakeknya, bapaknya, istri itu diajak semua. Wah itu ada gua lagi lagi apa? Lagi mangap tuh, diajak semua tuh, buyut-buyut setan masuk semua. Makanya dikatakan angop itu dari setan. Makanya kalau angop tutup dengan tangan kiri pakai ini. Namanya apa ini? Punggung telapak tangan. Jadi
Jadi nutupnya gini, pakai tangan kiri, terus ditutupnya pakai punggung telapak tangan. Jadi pakai, kalau anggap ini langsung tutupin. Paham ya Pak ya? Paham? Jadi gini nutupnya. Ini yang disunatkan Nabi loh. Yang disunatkan Nabi, dikatakan Nabi kalau anggap tuh tutupnya kayak gini, pakai tangan kiri, terus pakai punggung telapak tangan. Nah, ini yang disunatkan. Ya, yang disunat. Jadi cakrilek kalau anggap tuh tutupin ya, jangan sampai muangap celangap. Ya, dikhawatirkan setan masuk semua. Makanya kalau sudah anggap nggak ditutupi dijamin Pak 12. Ya, Pak. Kalau ngaji ngantuk tetap dapat pahala. Kita ini ngaji ini kita kumpul di sini kan, ngaji terus ada yang ngantuk, tetap ngantuknya dapat pahala. Kalau yang tidur, lah itu yang bahaya tidur. Ngaji tidur. Kalau cuma ngantuk tetap dapat pahala. Beda nggak yang tidur sama yang ngantuk? Beda. Ya, beda yang tidur sama yang ngantuk beda. Kalau yang ngantuk ya masih setengah sadar. Itu tetap dapat pahala. Kalau yang tidur itu dikatakan dalam keterangan orang yang sedang mengaji terus tidur terlelap, tidur benar-benar pulas tidurnya, itu nggak kebagian rahmatnya Allah. Pas Allah nggak bagi rahmat ini kita kumpul ini bagi rahmat sama Allah. Lah orang yang tidur nggak kebagian rahmat, makanya kalau ngaji jangan tidur. Paham ya? Itu baru sebagian Pak mujizatnya Nabi. Ya, mujizat Nabi, kelebihan Nabi itu baru sebagian. Coba apa saja tadi dari awal? Lahir bersih. Satu, terlihatnya wangi, nggak bisa disentuh sama api. Terus yang kedua, Lahir dalam keadaan bersih. apa? Kalau menoleh sama badannya nggak apa-apa. Terus yang ketiga, Nggak bersih. Lahir. Hujan kehujanan, panasnya kepanasan. Terus air kencingnya langsung diisep sama tanah. Terus nggak pernah bermimpi jima. Itu udah berapa kali? Itu udah berapa tuh? Oh banyak ya. Terus apa lagi? Nggak angok. Terus apa lagi? Disukai binatang. Itu baru sebagian Pak. Baru sebagian kecil. Kita membicarakan tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad. Itu baru itunya, baru sekedar jasadnya, belum membicarakan tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mau membahas tentang akhlaknya Nabi, itu sudah paripurna Pak. Nabi itu paripurna akhlaknya. Itu baru jasadnya aja sudah seperti itu. Apalagi kalau kita mau membicarakan tentang akhlak Nabi. Contoh dalam rumah tangga akhlak Nabi. Nabi itu sama istrinya gak pernah berantem Pak. Kalau kita, kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya, beda tipis sama Nabi ya. Beda tipis nggak? Beda tipis sedikit. Ya. Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit, berarti bedanya tipis ya? Bedanya di sedikit. 2 kali. Ya Allah, itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi itu gak pernah berantem. Kalau kita pekerjaannya berantem sama istri. Ya. Tapi kalau rumah tangga gak berantem Pak, kayak masakan gak pakai bumbu. Rumah tangga kok terus gak ada berantemnya, gak indah itu Pak. Gak indah. Tapi kalau Nabi itu mengasih uswah kepada kita, memberikan contoh kepada kita supaya rumah tangganya tentram, ayam, sakinah, mawaddah warahmah, dicontohin sama Nabi. Apa? Nabi itu sama istrinya kenapa nggak pernah berantem? Karena Nabi dan istrinya setiap ada masalah tidak merasa benar, tapi dua-duanya merasa salah. Sama Siti Khadijah, nabinya merasa salah, istrinya merasa, kata Nabi, bukan engkau ya
Bukan engkau ya Umairah yang salah, aku yang salah, kata Nabi. Kata istrinya, aku ya Rasulullah yang salah. Aku, kata istrinya, aku yang salah. Aku. Kira-kira ada pertengkaran nggak kayak gitu? Kalau sama-sama rebutan salah. Kalau kita mau masalahnya rebutan bener. Kalau Nabi itu rebutan salah. Kalau kita rebutan bener, makanya berantem, piringnya habis. Piring habis, gelas habis, pantonya rusak, jebol. Karena kita itu ngaku bener. Rebutan ngaku bener, bukan rebutan ngaku salah. Kalau Nabi sama istrinya setiap ada masalah, rebutan ngaku salah. Coba rumah tangganya sama istrinya, cobaan praktekkan ya. Praktekkan dalam istri, misalkan ada masalah nih, bukan kamu yang salah, saya. Bisa. Tapi pemajikan orang lain istrinya Aisyah. Orang aku salah, bukan kamu yang salah, istri. Bukan aku yang salah, emang siapa salah? Kalau itu problem di kita. Nah, kita sulit juga, Ustaz. Kita sulit juga kalau kita seperti itu. Kalau kita mau seperti Nabi lah, itu kita lebih. Tapi minimal Pak, minimal kalau ada salah satu yang merasa salah, kalau ada salah satu yang merasa salah, gak sampai putus. Kayak tali Pak, di sebelah sini ditarik, sebelah sini ditarik. Kalau sini narik, putus gak tali? Putus. Tapi kalau tali di sini tarik, di sini ngasih. Di sini narik, di sini nambah. Putus gak tali? Gak bakalan putus. Itulah Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra. Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra itu mengisyaratkan, memberikan simbol seperti itu. Jadi dalam rumah tangga itu harus minimal, kalau nggak dua-duanya merasa salah, kalau nggak dua-duanya rebutan salah, minimal salah satu harus ada yang ngalah. Kalau nggak istrinya ya suaminya, kalau nggak suaminya istrinya. Kalau suami kita misalkan keras kepala, lebih berat, lebih keras daripada batu, kita istrinya harus ngalah. Kalau rumah tangganya mau masih nyambung, kalau mau putus ya monggo. Kalau mau putus rumah tangganya sama ibu tarik, sama suaminya ditarik, ya putus, rumah tangganya hancur. Kalau ada pun yang awet itu awet rajin. Paham? Jadi minimal salah satu harus ada yang merasa mengaku salah. Kalau mengaku salah nih orang hina apa baik Pak? Ada orang mengaku salah, hina apa baik? Biarpun orang tersebut salah, kalau dia mengaku salah, inilah orang yang termulia di hadapan Allah. Nu hese teh jelema salah ngaku salah, itu paling hese. Lolobana jelema salah ngakuna bener. Makanya lamun haya jadi jelema bener kudu, tapi lamun geus ngarasa paling bener, ieu jadi masalah. Jadi jelema bener harus. Tapi kalau merasa benar, kalau menjadi orang benar harus. Tapi kalau merasa paling benar, janganlah, itu masalah. Kalau benar kita harus Pak, benar itu harus. Semaksimal mungkin hidup kita harus benar, tapi jangan pernah merasa benar. Kalau orang sudah merasa benar, keblinger. Tapi kalau orang mengaku salah, orang mengaku salah itu satu mulia di hadapan Allah. Allah tuh lebih suka kepada orang yang meminta ampun Pak. Allah itu lebih demen, lebih suka sama orang yang meminta ampun sama Allah. Ketika makhluk, biarpun dosanya banyak, biarpun dosanya seabrek-abrek, biarpun dosanya sebesar gunung, tapi dia mau bertobat, minta ampun sama Allah, itu lebih disukai oleh Allah daripada orang yang suka ke masjid, tapi dalam hatinya ada kesombongan. Orang yang suka ngaji, tapi dalam hatinya ada kesombongan, Allah murka Pak.
biarpun suka ngaji, biarpun suka sholat, biarpun suka sodako, kalau dalam hatinya ada kesombongan, merasa paling benar, merasa paling dermawan, merasa paling soleh, Allah marah sama orang tersebut. Mendingan orang punya dosa tapi dalam hatinya takut sama Allah, merasa diri paling hina di hadapan Allah. Itulah manusia yang the best, luar biasa di hadapan Allah. Paham, Pak? Paham? Ya makanya Nabi itu mencontohkan sama kita dalam rumah tangganya pun Nabi itu berebutan salah, rebutan salah, bukan rebutan benar. Karena kalau manusia rebutan benar itu biasanya masalahnya semakin besar. Coba kalau istri kita nih marah-marah ya, istri kita marah, kita diem aja, kita dengerin, gitu kan, nyantai aja dengerin. Kira-kira berapa menit Pak istri kita kalau bawel? Ibu-ibu kalau cerewet berapa menit Bu? Bu, kalau ibu cerewet berapa menit paling kuat? Gak bakalan kuat 1 jam pun gak bakalan kuat. Saat cerewet na awewe jago, lamun aya ngawek-wek ketika sajam lebih jago. Jika asup ekor murid. Perempuan tuh kalau lagi marah, kalau lagi rewel, kalau lagi cerewet, perempuan itu memang sifat kodratnya pengen didengar. Makanya kalau perempuan lagi mewek-wek, diamin aja. Perempuan lagi wek, jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, perempuan tambah panjang, marahnya tambah lama karena suaminya gak menghargai. Pengennya didengar malah ditinggalkan. Makanya suaminya ninggalkan, balik ka imah lain beres urusanana, lebih panjang urusanana. Benar? Lebih panjang. Coba kalau istri kita lagi kita dengerin aja sampai duduk. Nanti kalau sudah setengah jam, ibu sudah ceramahnya. Sudah ceramahnya sudah. Kalau sudah ya kita tutup. Sodako. Nah bener. Daripada kita pusing, itu kodrat wanita. Kemarin kan kita sudah bahas. Ya. Yang namanya perempuan itu keturunan Siti Hawa. Kalau Hawa itu mangap, gak ada ngucapin Hawa kok balem. Hese. Ngucapin Hawa tuh mangap apa balem? Mangap. Wanita keturunan Siti Hawa. Hawa itu mangap. Makanya ketika seorang wanita suka mangap, itu dari sononya. Dari sononya. Kalau wanita gak suka mangap, itu bukan wanita. Curiga. Kita harus curiga, Pak. Wanita kok diem, kesampet. Makanya kata guru saya di rumah, kalau wanita marah, ya, kalau wanita marah sama kita, itu kata guru saya dulu, berarti istri kita sehat. Ya, berarti istri kita sehat. Sehat ya kalau wanita marah-marah. Yo sehat, gak ada wanita sedang sakit atau marah-marah. Berarti alhamdulillah istri kita masih normal, istri kita masih sehat, alhamdulillah. Cobalah, ya. Jadi cara-caranya kita ya memang harus kita mencontohnya Nabi. Siapa lagi yang akan kita jadi panutan selain Nabi? Karena Nabi itu makhluk yang paling mulia, makhluk yang lebih baik. Manusia, Nabi itu makhluk yang sempurna, makhluk yang lebih baik. Makanya kalau hidup kita ingin baik, contohlah makhluk yang lebih baik, yang maha baik, yaitu Nabi. Kalau kita mau baik, contoh sama makhluk yang paling baik, yaitu Nabi besar Muhammad. Kita contoh aja di keluarga kayak Nabi, Pak. Nabi itu sama istrinya berebut sawah. Kalau kita berebut benar, makanya kita mati dikit-dikit. Dikit-dikit parasnya. Kalau Nabi mah parasnya dikit. Kalau kita mah dikit-dikit parasnya. Pak, Nabi pengen minum, nggak langsung nyuruh istrinya. Ya. Nabi pengen minum nggak langsung nyuruh istri. Kalau kita makan, sekali dari turun, 2 kali kan sama nggak ya?
Nabi itu kalau mau minum, mau makan ngambil sendiri, Pak. Selama Nabi sehat, selama Nabi mampu, selama mampu saya kerjakan sendiri, kata Nabi. Gak kayak kita mau bawa. Oh, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Saya pemimpin seorang wanita. Sebenarnya yang namanya pemimpin harus di atas, harus menguasai wanita. Salah dong. Buka tafsir Qur'annya. Bahasa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin seorang wanita. Pemimpin di sini rijalul qawwamuna. Qawwamuna itu man ata bi huquqin nisa. Buka tafsirnya. Yang namanya pemimpin itu man ata bi huquqin nisa, lelaki seseorang yang harus bisa memenuhi hak-haknya wanita. Lain malah ngetakeun awewe. Jadi justru kita harus bisa memenuhi apa yang menjadi hak seorang wanita, itulah pemimpin ngaranna. Paham, Pak? Paham gak? Jadi Nabi itu kalau mau minum, mau makan ngambil sendiri. Pas ngambil sendiri, Siti Aisyah tahu Nabi ngambil gelas sendiri. Nah, Siti Aisyah langsung lari, Pak. Lari mengambil Nabi. Ya Rasul, biar saja saya yang mengambilkan air, jangan mengambil sendiri. Udah gak apa-apa, kata Rasul, biar saya ambil sendiri. Jangan ya Rasul, biar saya yang ambil. Udah saya. Gitu gak makanya kita? Buah Allah. Ustaz gitu. Ya Ustaz gitu. Mau nilai Ustaz. Nah, Nabi itu kasih contohnya gitu. Jadi rebutan, Pak. Kalau kita mah rebutan apa? Rebutan menghindar. Kalau Nabi itu ngambil air sendiri, Siti Aisyahnya langsung lari. Kalau istri kita, halus, coba serahkan. Ayah salah didaikan, masak sorangan, misalnya, ngumbah piring sorangan, minum nyokot sorangan. Kata istrinya, inilah suamiku, halus, hidung. Dan terus itu mengurangi pahala kita, nggak bakalan, Pak, nggak bakalan menghilangi pahala kita. Tetap kita dapat pahala. Paham? Bukan terus jatuh. Berarti kita jatuh di hadapan istri. Lah emangnya terus mau apa? Dan itu nggak bisa menjatuhkan derajat kita. Seorang laki-laki justru bakal mengangkat derajat lelaki di hadapan wanita, Pak. Kalau lelaki yang sukanya nyuruh-nyuruh, sukanya menghardik, sukanya anu, otomatis di hadapan wanita sendiri, wanitanya pun sendiri, di hadapan istrinya sendiri, dan jatuh di bawahnya. Sebetulnya jatuh itu bukan gagah, bukan. Wanita kalau punya suami sukanya nyuruh, itu justru menjatuhkan derajatnya lelaki itu sendiri. Tapi kalau lelakinya melayani istrinya, justru itu akan mengangkat derajat suaminya itu sendiri. Contoh, kita punya istri punya suaminya rajin ngumbah piring, sasapu gitu kan, mijitin. Kalau mijitin mah itu mah kahayangan. Enggak sasapu, nyuci piring gitu kan, nyuci piring, sasapu, masak misalkan. Ya, kita punya suami rajin nyuci piring, sasapu, masak. Itu nanti dulu lah istri kita bilang apa, Bu? Ya, istri kita bilang apa? Suami abdi mabadur, alhamdulillah. Terus nanti si istri, sejahat-jahatnya istri, sagoreng-goreng istri, itu akan balik. Pola pikirnya akan berubah. Punya suami seperti itu, yang tadinya istrinya malas, yang tadinya istrinya harus disuruh-suruh, lihat suami kayak gitu dengan sendirinya, Pak. Dengan sendirinya, ini sudah melalui uji coba. Dengan sendirinya istrinya yang tadinya malas bakal jadi malas, karena suaminya memberikan contoh. Makanya kalau memberikan contoh, kalau memberikan pengen istri kita baik, bagus, soleh, itu jangan banyak ngomong, tapi banyak kasih contoh. Pengen istri kita rajin sholat tahajud, ya kasih contoh dong suaminya. Pengen istri kita bagus, ya kasih contoh sama suaminya. Kalau kita cuma ngomong doang, gak bakalan mempan. Istri kita mah balas lagi lebih.
mana teh kudu kieu langsung ku majikanna sabari maneh. Kasih contoh, makanya laki-laki itu jangan banyak bicara. Kalau sama istri jangan banyak bicara, tapi banyak kerja. Banyak kerja, istrinya kehidupan sorangan. Saya punya teman Pak, preman, asli preman. Premannya nggak nanggung. Dulu waktu di Jawa, teman, ya biarpun teman ketemu di jalan, jadi teman, bahkan jadi saudara. Nah, dia nikah, preman nikah sama wanitanya cewek luar biasa. Tapi kata preman, ya alhamdulillah, ya, ketika menikah terus dia sadar seorang preman padahal menguasai beberapa setara terminal pasar gitu kan, udah terkenal lah preman, udah terkenal. Ya. Tapi di hadapan wanita dia nggak mau ngalah. Ini wanitanya cerewet, tapi si preman suaminya ini ngalah. Lama-lama yang cerewet ini jadi badri, jadi soleh, jadi taat. Jadi taat. Ada satu lagi teman saya santri, nikah sama wanita santri padahal punya istrinya cerewet, tapi dia nggak sabar. Nah, dia nggak sabar, suaminya nggak sabar, dapat istri kayak gini, nggak sabar, nggak lama nikahnya Pak. Lebih bertahan yang preman, syaratnya apa? Kuncinya satu, lebih sabar menghadapi istri. Yang tadi preman yang pertama, biarpun dia seorang preman, tadinya suka begini-begini, tapi ketika dapat istri yang seperti itu dia lebih sabar, makanya rumah tangganya jadi baik. Alhamdulillah. Ada yang santri itu yang nggak menjamin juga sih, ya, yang nggak menjamin juga. Bukan satu-satunya faktor rumah tangga baik itu enggak. Ya, paham ya Pak ya? Jadi satu, Nabi sama istrinya tadi rebutan apa Pak? Rebutan mengaku salah. Terus yang kedua, dalam pekerjaan rebutan apa? Selalu mengerjakan rebutan mengerjakan. Setiap pekerjaan itu rebutan mengerjakan. Kalau kita merebutan lupa. Kurang rebutan lupa saya pegawaian kemana gitu. Kalau Nabi itu enggak. Nabi sama istrinya itu rebutan, biar saya yang mengerjakan ya Rasulullah. Jangan kamu wanita, biar saya yang mengerjakan kata Rasulullah. Terus kalau Nabi itu kalau minum makan suka berdua Pak. Nabi sama istrinya kalau minum suka berdua, satu gelas berdua, satu piring berdua. Sering gitu enggak? Kali-kali ya, biasakan Pak. Itu bukan hal yang sepele. Kenapa diajarkan sama Nabi? Itu akan menumbuhkan sayang, keharmonisan. Makanya diseringkan makan berdua sama istri dari makan yang satu di dapur, yang satu di depan rumah. Jauh-jauh, susah lah. Jadi dibiasakan makannya bareng, terus satu piring berdua, satu gelas berdua. Ya, saya alhamdulillah kalau makan satu piring berdua sering. Ya pernah nggak setiap waktu makannya terus berdua, nggak, cuma kebanyakan tuh makan satu piring berdua. Awas jangan suruh saya nggak punya piring. Suruh dua aja, tapi lagi 2 piring cara gitu. Satu piring berdua. Makan satu piring berdua, satu gelas berdua. Endang Pak, tidak sekali. Asli, nggak percaya buktikan. Selama 41 hari atau 1 bulan, 1 minggu lah, jangan lama-lama. 1 minggu setiap makan berdua, 1 piring, 1 gelas, enak ke hatinya juga ya. Ya, nggak kenyang tinggal nambah lagi. Kalau nggak kenyang tinggal nambah lagi. Ya, paham ya Pak ya? Itulah membicarakan tentang mujizatnya Nabi, kelebihan Nabi. Kita tadi membahas apa ya? Sampai di sini. Ya, sholat secara istilah. Jadi sekali lagi saya ulangi, sholat mempunyai berapa makna? 2. Satu sholat dua secara bahasa. Kedua sholat secara istilah. Sholat secara bahasa doa. Sholat secara istilah perbuatan yang dikerjakan, pekerjaan, ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disertai syarat-syarat yang khusus. Sholat dibagi jadi berapa?
Jadi 3. Sholat yang datangnya dari Allah 1, yang datangnya dari Allah dinamakan rahmat. Yang kedua, sholat yang datangnya dari malaikat dinamakan istighfar, minta ampun, memintakan ampun untuk orang mukmin. Yang ketiga, sholat dari orang mukmin itu namanya apa? Sholat yang dikerjakan oleh orang mukmin tadi itu aqwalun wa af'alun, pekerjaan, ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, disertai dengan syarat-syarat khusus. Paham Pak sampai di situ? Paham sampai di situ? Nah, nanti kita setelah ini membahas tentang syarat-syarat sholat. Monggo yang ada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ibu-ibu ada mau tanya? Ada yang mau nanya ibu-ibu? Ada yang bertanya? Enggak ada? Hah? Kalau nggak ada berarti udah. Ngaji jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama, yang jelas biarpun sebentar, tapi insya Allah kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan kemarin juga udah dibahas, ngaji sama nongkrong itu beda. Kalau ngaji bawaannya pengen cepet-cepet, pengen cepet-cepet ubah. Tapi kalau nongkrong, pengen cepet-cepet lama. Kalau nongkrong, makanya kalau ngaji supaya nggak dolim, supaya kita nggak. Yang namanya dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang namanya adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu namanya adil. Adil itu waktu syai'in di mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Ya, itu adil. Pakai peci di kepala itu adil. Ya, kalau pakai peci di bujur itu nggak adil. Ya, pakai peci di kaki itu nggak adil. Jadi harus menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat. Kalau dolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, makanya kebalikan adil itu dolim. Kalau adil itu biasanya indah Pak. Indah itu ada hubungannya dengan adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mata ditempatkan di sini indah nggak? Indah nggak? Telinga ditempatkan di sini indah nggak? Coba kalau mata dibujur. Hah? Kalau misalkan mata disimpan di kokong, indah nggak? Ya nggak indah. Mata indah di sini, adil ya? Tuh. Terus telinga di pinggir. Coba kalau telinga di sini, indah nggak? Nggak indah. Makanya yang namanya adil itu indah. Yang namanya indah pasti adil. Paham ya Pak ya? Gak ada pertanyaan, nggak ada. Ibu-ibu nggak ada. Ibu-ibu, udah. Kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan pengajian kita pada malam hari ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hajatkan mudah-mudahan senantiasa dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, yuk kita sholawatan dulu ya. Sebelum ditutup kita sholawatan dulu. Nanti habis sholawat kita tutup doa ya. Habis sholawat kita tutup doa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.